Sebelum memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga, saya bekerja di Rumah Sakit Santa Elizabeth Batam, yaitu sejak tahun 2006. Saya bekerja sebagai analis kesehatan atau di bagian laboratorium. Tahun 2006 saya bekerja, 2 tahun kemudian, tahun 2008, saya menikah. Setelah menikah, tentu saya mempunyai keinginan untuk memiliki keturunan. Tetapi ternyata Tuhan berkehendak lain, yakni karena kegiatan saya setiap hari memeriksa sampel-sampel yang berasal dari pasien, ada yang sakit TBC dan sebagainya, itu saya kerjakan setiap hari. Memeriksa dahak dari pasien-pasien yang positif terkena TBC. 2 tahun kemudian, tahun 2008, saya mengalami ada benjolan di bawah telinga saya, sebelah kiri. Lalu saya konsultasi ke dokter, dikatakan bahwa saya terkena TB kelenjar. Waktu itu dokter memutuskan supaya saya untuk mengkonsumsi antibiotik selama 6 bulan. Saya konsumsi, setelah saya balik untuk konsultasi ternyata benjolan itu belum hilang atau masih ada. Saya lanjutkan terapi saya 6 bulan ke depan. Jadi selama 1 tahun saya mengkonsumsi antibiotik. Kembali saya konsultasi ke dokter, benjolan yang di sebelah kiri di bawah telinga sudah hilang, tetapi ternyata turun ke bawah di dekat leher ini, di bawah leher dekat dada. Nah, di situ. Lalu dokter memutuskan kembali supaya saya untuk terapi antibiotik 6 bulan. 6 bulan pertama belum berhasil juga hilang. 6 bulan kedua, akhirnya total 2 tahun. 2 tahun dari tahun 2008 sampai 2010, saya mengkonsumsi antibiotik. Tahun 2010, benjolan yang di leher sudah hilang. Nah, akhirnya dokter menyarankan pada saya supaya foto torak, ronsen torak, bagian dada, paru-paru. Hasilnya ternyata di dada saya atau di paru-paru saya itu ditemukan benjolan sebesar telur angsa, yaitu sebuah massa yang kalau tidak diambil itu akan aktif atau berkembang terus-menerus. Akhirnya tahun 2010 itu saya memutuskan untuk operasi, untuk mengambil benjolan itu. Kami pergi ke Rumah Sakit Dharma S dan menjalani operasi di sana. Nah, ini gambar massanya ya, massa yang ada di paru-paru saya. Setelah dioperasi tahun 2010, 2 tahun 2011, 2012, saya masih menjalani pemulihan, tetap minum antibiotik. Jadi untuk membersihkan bakteri-bakteri yang ada di paru-paru juga di kelenjar saya. 2012 saya kontrol ke Jakarta, ke Rumah Sakit Jakarta, Rumah Sakit Dharma S. Dokter menyatakan kalau saya sudah sembuh total, jadi sudah bersih paru-paru saya, juga kelenjar getah bening saya. Waktu itu kami juga agak kecewa, kenapa waktu tahun 2010 itu kami belum mengenal portir plasenta. Jadi terpaksa saya harus operasi yang menghabiskan tidak sedikit biaya, juga pengorbanan yang tidak sedikit ya, termasuk 50% antara hidup dan mati menjalani operasi yang 3-4 jam. 2012 saya dinyatakan bersih. Akhirnya 2013 kami program untuk mempunyai keturunan. Bulan Mei 2013 saya dinyatakan positif hamil. Tapi entah karena apa, mungkin karena saya sudah berapa tahun ya, dari 2008 sampai 2012 saya mengkonsumsi obat antibiotik terus-menerus. Usia kehamilan saya hanya bertahan 1,5 bulan. Jadi dokter menyarankan saya untuk bed rest, tinggal di rumah sakit 4 hari, bed rest total. Ternyata kandungan 1,5 bulan itu tidak dapat saya pertahankan. Akhirnya saya dikuret. Setelah kuret, saya mengalami pendarahan. Saya balik kontrol ke dokter yang mengkuret waktu itu. Saya tanyakan, kenapa kok setelah kuret saya mengalami pendarahan? Dokter meng-USG saya, di USG abdomennya, hasil kuret ternyata dinyatakan bersih. Jadi dikatakan, ini hasil kuretnya bersih, jadi tidak ada yang tertinggal, barang yang tertinggal. Kemungkinan pendarahan yang saya alami itu karena perubahan hormon, yaitu penebalan dinding rahim, sehingga saya mengalami pendarahan. Pendarahan ini saya alami terus-menerus dari tahun 2013 sampai waktu itu 2013 sampai 2017. Jadi 4 tahun saya mengalami pendarahan yang tidak berhenti. Tahun 2015 saya sempat dikenalkan dengan portir plasenta rusa, tapi waktu itu masih edisi yang keempat, tahun 2015. Edisi yang keempat. Dan waktu itu kami mengajukan pinjaman, tahun 2015 mengajukan pinjaman, karena belum ada uang 35 juta, jadi kami mengajukan pinjaman ke koperasi untuk mendapatkan 1 paket portir plasenta edisi keempat. Karena waktu itu ketidaktahuan kami, 1 paket itu tidak saya minum sendiri, jadi saya minum hanya asal-asalan minum, dibagi-bagi, jadi dikasihkan ke teman yang sakit ini, dikasihkan kawan yang sakit ini, dikasihkan ke orang tua yang sakit ini. Jadi saya tidak minum
secara sempurna, jadi hanya asal minum, kadang enggak. Itu pun edisi keempat. Di situ saya masih mengalami pendarahan. Di tahun 2015 belum ada kemajuan meskipun minum edisi yang keempat itu. Kemudian saya tetap melakukan pengobatan medis lagi, kembali saya medis. Jadi 2013, 2014 sampai 2017 saya pergi sudah ke 3 dokter spesialis obgyn di 2 rumah sakit yang berbeda. Saya dikasih obat hormon terus-menerus, tapi tidak ada perkembangan. Tetap ada pendarahan, tetap ada terus. Tahun 2017 kemudian kami mempunyai pikiran sebaiknya kita lagi purtir. Ini edisi yang ke-6. Edisi yang 2017 masih kelima ya, waktu itu mau pergantian edisi ke-6. 2017 masih edisi kelima. Akhirnya kami mengajukan pinjaman lagi untuk mengambil satu paket yang edisi kelima. Nah di situ fokus hanya satu paket itu saya. Tapi entah karena apa, baru minum hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, hanya 5 hari. Saya baru minum 5 hari. Edisi kelima ini pendarahan saya mulai berhenti, mengering. Saya tunggu sebulan, ternyata tidak ada pendarahan lagi. Bulan berikutnya saya tunggu, saya nantikan apakah normal siklus hormon haid saya, ternyata normal. Sampai 3 bulan saya tunggu, ternyata siklus haid saya tetap normal. Dan puji Tuhan, sampai hari ini siklus haid saya normal. Gitu. Jadi pendarahan 4 tahun dari 2013 ke 2017 hanya minum purtir plasenta selama 5 hari. Akhirnya pendarahan saya berhenti, haid saya normal. Nah, demikian Bapak Ibu. Sampai sekarang, karena saya sudah mengetahui kualitas purtir plasenta yang begitu bagus, sampai sekarang kami tetap mengkonsumsinya setiap hari. Saya, suami, termasuk anak saya, konsumsi setiap hari.